7 cawan murka Allah adalah fase penghakiman terakhir setelah 7 meterai dan 7 sangkakala. Wahyu pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-21 menuliskan bahwa ini adalah penghakiman yang paling dahsyat, yang paling berat yang pernah ada di dunia ini. Mari kita belajar bersama-sama 7 cawan murka Allah. Shalom saudara, sebelum kita belajar 7 cawan murka Allah di Wahyu pasal yang ke-16, kita diberitahu di pasal-pasal sebelumnya bahwa akan muncul yang namanya Unholy Trinity, Trinitas najis. Di pasal yang ke-12, kitab Wahyu menuliskan muncul seekor naga merah padam yang besar, kepalanya 7, tanduknya 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Naga ini adalah gambaran dari iblis, setan, si ular tua yang dikalahkan oleh Michael dan dilemparkan ke bumi. Pasal yang berikutnya, pasal 13, menuliskan kemunculan binatang dari dalam laut yang serupa macan jutul, bertanduk 10, berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kemudian muncul satu lagi binatang, tapi kali ini muncul dari dalam bumi, seperti anak domba bertanduk 2, dan berbicara seperti naga. Binatang yang kedua ini mempromosikan binatang yang pertama yang muncul dari dalam laut, yang pernah terluka parah, hampir mati, tetapi secara ajaib bisa sembuh. Sehingga seluruh isi dunia menyembah binatang yang pertama itu. Binatang ini punya bilangan 666. Dan tidak ada seorang pun yang nanti bisa menjual atau membeli bila tidak memiliki tanda ini. Ini adalah gambaran dari antikris dan nabi palsunya. Kalau saudara ingin belajar timeline kapan kemunculan antikris ini, saudara bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya sudah buatkan videonya. Di bawah pemerintahan antikristus, kejahatan dunia ini mencapai puncaknya dan harus menghadapi konsekuensi murka Allah yang paling dahsyat. Perlu diingat, tulah-tulah ini akan berdampak kepada orang-orang yang menyembah antikristus. Pengikut Kristus yang setia tidak akan terdampak oleh tulah-tulah ini. Kita mulai dengan cawan yang pertama. Malaikat pertama menuang cawan ke daratan. Dituliskan di Wahyu 16 ayat yang kedua, timbullah borok-borok yang buruk dan bernanah pada orang-orang yang memakai tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya. Lalu cawan yang kedua dituang ke laut, mengubah air menjadi darah. Ayat 3 menuliskan, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang hidup di dalam laut. Kita kemarin belajar sepertiga kehidupan laut telah mati saat sangkakala kedua berbunyi. Dan sekarang sisanya yang 2/3 mati semuanya. Selanjutnya cawan yang ketiga dituang, sungai-sungai dan mata air tawar berubah menjadi darah. Ayat yang kelima sampai yang keenam menuliskan, malaikat yang bertanggung jawab atas air berkata, engkau adil dalam penghakiman ini ya yang kudus, engkau yang ada dan yang sudah ada. Sebab mereka telah menumpahkan darah umatmu yang kudus dan para nabi. Dan engkau telah memberi mereka minum darah sebagaimana seharusnya. Cawan keempat dituang oleh malaikat ke matahari. Dan matahari dibiarkan menghanguskan manusia dengan api. Mereka hangus karena panasnya yang menyengat. Meski penghakiman ini luar biasa dahsyat, tapi penduduk bumi masih menolak untuk bertobat. Bahkan ayat 9 dituliskan mereka mengutuk nama Allah yang berkuasa atas malapetaka ini. Cawan yang kelima ketika dituangkan menyebabkan kerajaan binatang itu terjerumus ke dalam kegelapan yang besar. Rasa sakit dan penderitaan orang jahat akan meningkat sehingga orang-orang menggigit lidah mereka di dalam kesakitan. Namun
Lagi-lagi para pengikut antikris menolak untuk bertobat dari apa yang telah mereka lakukan. Malaikat ke-6 menuangkan cawan ke sungai Efrat dan sungai itu mengering. Ini mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Kemudian Yohanes melihat ada 3 roh najis yang tampak seperti katak keluar dari mulut setan, antikristus, dan nabi palsu. Setan-setan ini akan melakukan mujizat dan menipu raja-raja di bumi dan mengumpulkan mereka untuk pertempuran terakhir pada hari Tuhan. Raja-raja berkumpul ke tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Kalau saudara kepingin belajar tentang di mana Harmagedon, siapa saja yang terlibat, saya sudah buatkan videonya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Cawan yang terakhir, malaikat ke-7 menuangkan cawannya ke atmosfer. Suara nyaring di surga berkata, sudah selesai. Disinilah Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Dia datang di dalam kemuliaan untuk mengalahkan pasukan antikristus. Nah, hasil akhir dari perang Armageddon ini adalah antikristus dan nabi palsu dibuang ke lautan api. Sedangkan naga atau setan, ular tua itu dikurung di satu tempat tahanan. Kristus akan mendirikan kerajaannya. Ia akan memerintah secara nyata di bumi selama 1000 tahun lamanya. Ini yang kita kenal sebagai kerajaan 1000 tahun. Nah, dari 7 cawan murka Allah ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan dengan lebih. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kristus sudah memperingatkan buat setiap kita bahwa kedatangannya itu seperti seorang pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun tahu, bahkan Kristus sendiri juga tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saya mau dorong setiap kita untuk terus berjaga-jaga karena kedatangannya sudah semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati saudara.